Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di rumah sedang baik-baik saja ya. Oke, ketika kamu bepergian jangan lupa pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jangan berkerumun ketika kamu bepergian. Oke, pada pembelajaran kedua ini, yaitu masih di subtema 2, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran kedua ini, pemetaan komite dasarnya yaitu yang pertama PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga PJOK. Oke, pada pembelajaran kedua ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi istilah-istilah pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat setelah melakukan wawancara. Terus menuliskan pertumbuhan dan perkembangan dirinya menggunakan informasi yang diterima dengan tepat. Terus menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari. Mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana dengan benar. Terus menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Yang terakhir, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah. Silakan buka bukunya di halaman 62. Oke ya. Kemarin di pembelajaran pertama, kamu disuruh tanya sama orang tua atau mewawancarai orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan dari kamu mulai bayi sampai sekarang. Nah, itu gimana? Kamu sudah dapat belum? Dari kamu lahir, terus kamu tengkurap, kamu merangkak, berjalan, dari makan, itu sudah dapatkan semuanya belum? Kalau belum, jangan lupa ya di pembelajaran 1 kemarin. Oke. Yang kedua, silakan dibuka halaman 63-nya. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapatkan informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya. Kalau orang tuamu, ayah atau ibumu pasti tahu ketika kamu bisa merangkak umur berapa bulan, kamu berjalan berapa bulan, itu pasti tahu ya. Oke. Yuk, coba membaca. Ayo berlomba adu kecepatan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Lihat gambar 63 di situ. Pernah kamu berlari? Jelas, ketika di kelas 1, kelas 2 kamu pernah berlari sama Pak Guru olahraga ya. Nah, dalam permainan lari itu sebenarnya kalian hanya disuruh untuk siapa yang paling cepat. Nah, pada pembelajaran ini sama, yaitu kamu disuruh berlomba siapa yang paling cepat dari garis start sampai garis finish, itu siapa dulu. Oke, karena pada pembelajaran ini kamu tidak bisa melakukan olahraga, enggak apa-apa, kita baca-baca dulu. Silakan buka halaman 64. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Oke, silakan yang kalian belum lancar membaca, belum bacanya masih kurang cepat, sambil menirukan Pak Guru kamu buka bukunya ya. Jadi nanti kamu membacanya benar. Yang kedua, ayo lihat yuk. Berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang terakhir, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, ini sama dengan yang ketika kamu lari di kelas 1 atau kelas 2, lomba lari itu dari garis start sampai garis akhir. Itu siapa yang cepat dia yang menang. Nah, ini di pembelajaran ini yaitu olahraganya merangkak. Ini juga sama, dari garis start sampai garis finish siapa yang paling cepat. Oke. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Oke, di pembelajaran tema 1 juga kalian disuruh untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan, yang telah diterima oleh kamu. Masih ingat enggak? Apa saja ketika kamu mendapat
kemarin keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, kalian itu harus menghormati kelebihan teman, terus berdoa sebelum dan sesudah makan gitu ya, menjaga kesehatan, itu harus disyukuri semuanya. Lanjut, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda, kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah ini Pak Guru ulangi lagi bedanya pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu kamu itu tambah besar atau tambah tinggi. Nah kalau perkembangan itu kamu itu sudah bisa berjalan, bisa makan sendiri, bisa berbicara, itu berarti perkembangan. Berfungsinya alat-alat tubuh. Ingat-ingat ini sering keluar ya. Terus halaman 65. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah ini kamu pagi harus sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Jadi makan yang teratur. Terus berolahraga, olahraga itu banyak ya, tidak hanya lari-lari, terus tadi merangkak. Kamu bisa bermain sepak bola boleh, bermain bola voli juga boleh gitu ya. Itu olahraga biar kamu tumbuhnya cepat gitu ya. Terus faktor yang diturunkan oleh orang tua. Nah ini ketika orang temu rajin bermain voli pasti kamu ikut. Ketika orang temu rajin berlari pagi ya kamu ikuti aja ya. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah ini yang susah. Ketika kamu menemukan masalah adanya perbedaan itu, kamu jangan malah jadi bermusuhan. Malah kamu harus bersyukur. Oh ya, dia bisa sepak bola, saya bisa voli. Nah nanti kamu bisa belajar gantian ya. Kamu belum bisa baca, temanmu sudah bisa baca, gantian dikasih tahu. Ini cara membaca yang benar, seperti itu ya. Jangan kamu bisa tapi untuk sendiri, itu jangan. Lanjut, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Oke, dilihat gambarnya. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah, ketika kamu menemukan adikmu atau mungkin di kelas 1 atau kelas 2 mengambil barang yang lebih tinggi susah. Nah kamu bisa, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan itu dikerjakan di buku tugas. Lanjut ke halaman 66. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah ini gimana? Ketika temanmu sedang kesusahan, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan dilanjutkan di buku tugasmu. Yang ketiga, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah ini salah satu temanmu itu kesulitan dalam belajar. Nah kamu harusnya bagaimana? Silahkan halaman 65 tadi sampai halaman 66 itu ada 3, ditulis soalnya, terus dijawab, dikerjakan di buku tugas. Bagaimana mengerjakannya? Kerjakan secara kelompok, jangan sendiri-sendiri ya, dikerjakan secara kelompok. Oke, paham ya? Lanjut, ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Nah nanti kalau sudah masuk ya. Oke, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kemarin di tema 1 kamu belajar mengenai sila Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ke Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus diberi lambang rantai ya. Kemarin di ketuhanan yang Maha Esa diberi lambang bintang. Sekarang sila kedua itu rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, pembelajaran kedua ini hanya sampai situ saja. Tugas kalian hanya 1 ya. Ya, jadilah anak yang saling menghormati, saling menyayangi sesama manusia.
Itu siapa saja, dari orang tua, temanmu, adikmu, ya kamu hormati ya. Adanya perbedaan kamu syukuri ya, jangan malah dimusuhi ya. Sampai situ ya. Oke, terima kasih pada pembelajaran kedua ini. Silahkan kalau belum paham dibaca lagi. Kelas 3 harus rajin-rajin membaca biar kamu nanti membacanya lancar ya. Jangan sampai nanti kamu kelas 3 belum bisa membaca, otomatis kamu akan ketinggalan pelajaran karena kamu belum bisa membaca. Yuk, kelas 3 harus rajin-rajin membaca. Buka bukunya, baca setiap hari. Jangan malas ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.